Jadi kebakaran hutan dan lahan tidak saja terjadi di wilayah pedalaman hutan, namun demikian kebakaran juga akan terus berlangsung merambah ke wilayah kota Pulang Pisau. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah terus meluas. Tercatat hampir 500 hektar lahan terbakar, sementara jumlah titik api yang kian banyak membuat tim harus membagi strategi dalam menangani karhutla di lokasi yang berbeda. Berikut laporan terkini dari Kabupaten Pulang Pisau. Ya, pemirsa, inilah kondisi karhutla di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. BPBD setempat melansir bahwa hampir 500 hektar lahan terbakar selama kurun waktu 9 bulan terakhir. Ini adalah update terkini yang kami laporkan dari wilayah kota Pulang Pisau. Jadi kebakaran hutan dan lahan tidak saja terjadi di wilayah pedalaman hutan, namun demikian kebakaran juga akan terus berlangsung merambah ke wilayah kota Pulang Pisau. Mudah-mudahan kondisi ini juga terus akan mendapatkan penanganan yang intensif dari tim pemadam kebakaran, dan saat ini juga penanganan terus dilakukan dari tim pemadam kebakaran yang ada di Pulang Pisau melibatkan TNI, Polri, BPD Setempat dan MPA. Ini menunjukkan bahwa kota Pulang Pisau sudah dikepung api, tinggal kita bagaimana mensikapi untuk warga masyarakat. Mari kita stop membakar hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau. Inilah kondisi terkini dari wilayah Kabupaten Pulang Pisau, wilayah kota. Kebakaran hutan dan lahan tidak saja di kawasan titik yang berlokasi jauh dari pemukiman penduduk, namun karhutla kini masuk ke wilayah pemukiman penduduk kota. Informasi terakhir, karhutla sudah berada di kawasan belakang perkantoran Pulang Pisau, merembet hingga area dekat sarana pendidikan di wilayah kota Pulang Pisau, termasuk tepat di belakang kantor Balai Wartawan setempat. Tim karhutla yang saat ini berkonsentrasi di titik api rawan Tumbang Nusa, Desa Buntoy, dan area hutan lainnya, kini harus terbagi kembali menjadi wilayah pemukiman penduduk di kota Pulang Pisau. Doni, salah seorang tim BPBD Pulang Pisau saat berada di lokasi pemadaman, mengatakan bahwa strategi yang digunakan dalam pemadaman adalah menggunakan sistem menarik tim dari titik lain. Sementara dalam luasan kobaran api yang bisa dilakukan hanyalah memblok agar tak masuk ke pemukiman penduduk atau bangunan terdekat. Kebakaran wilayah kota menjadi titik terbesar efek atas terjadinya kabut asap di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang saat ini juga semakin meningkat kasus ispa dari data kunjungan ke rumah sakit umum daerah setempat. Karhutla yang terjadi di wilayah kota juga memberikan dampak bagi warga kota, mulai panik dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Bahkan sejumlah barang dikeluarkan sebagai langkah antisipasi jika api masuk melalap rumah mereka. Nomor, tarik. Pak Bobi, kasih apa di BPBD? Saya adalah pejabat fungsional di BPBD Kabupaten Pulang Pisau. Saat ini terjadi kebakaran di dekat kantor PUI Kabupaten Pulang Pisau. Kami melakukan pemadaman dengan beberapa instansi terkait, baik dari BPBD, TNI, Polri, kemudian dari MPA, dari PU, juga dari teman-teman PDM juga terlibat membantu untuk pemadaman. Dengan banyaknya jumlah kebakaran titik api, Pak Bobi, kira-kira upaya pembagian tim sendiri seperti apa? Untuk pembagian tim sendiri, karena kita memang banyak titik yang terbakar, jadi ya pembagiannya kita usahakan seproporsional mungkin, atau kita tarik dari yang sekiranya bisa kita tarik ke sini, misalnya dari Anjir ada beberapa regu tadi kita tarik ke sini untuk membantu. Untuk modifikasi sistem pemadaman kalau lokasi seperti ini bagaimana? Untuk pemadaman seperti ini harusnya ya sistem blokir, hanya saja karena kita keterbatasan pasukan dan hari sudah sore, kita prioritaskan untuk pemadaman di lingkungan dekat perumahan saja. Tim
yang diterjunkan hingga malam hari masih terus melakukan upaya menjinakkan api dengan harapan api tak menyebar masuk ke wilayah pemukiman, sebab saat ini kondisi lahan gambutnya juga tergolong tebal dan sulit dalam melakukan pemadaman. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, melaporkan.